warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa berpamitan. Perkenalkan, saya Cindy Nusita dari program studi Administrasi Keuangan. Di sini saya dari kelompok pasar modal. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang menjadi penghubung antara pemilik dana investor dengan pengguna dana emiten. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Selanjutnya, pelaku pasar modal ada emiten, lembaga yang menjamin terjualnya sebuah saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Secara internasional, istilah emiten dikenal dengan issuer yang berasal dari perkataan issuing company, artinya suatu perusahaan yang menerbitkan dan menawarkan efek untuk dijual kepada masyarakat. Efek sendiri adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya ada investor. Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek. Setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan atau reksadana yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berada untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah penjamin atau emisi, merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Kegiatan pendukung transaksi pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi prestasi dari pemilik proyek atau emiten. Penjualan emisi efek atau biasa disebut dengan underwrite adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Ada dua macam perjanjian, yaitu kontrak perjanjian emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh, yaitu full commitment, atau kesanggupan terbaik best effort. Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual. Sedangkan dengan kesanggupan terbaik, penjamin efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten. Selanjutnya ada
Agen penjual. Agen penjual merupakan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Selanjutnya ada penanggung. Penanggung merupakan perusahaan yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi obligasi. Yang terakhir ada wali amanat. Wali amanat menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. UU Pasar Modal adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek surat berharga komersial, surat pengakuan hutang, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan sebagainya yang bersifat utang. Atas pokok dan tanggung jawab wali amanat, salah satunya yaitu mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwalimantan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada segmen pasar. Ada 2 segmen pasar. Yang pertama, pasar uang untuk pinjaman jangka pendek. Jika melihat dari namanya, mungkin banyak dari Anda yang sudah tahu tentang jenis investasi yang satu ini. Investasi jangka pendek adalah investasi jangka kurang lebih dari 1 tahun. Dari segi resiko, investasi jangka pendek juga tergolong rendah. Padahal, nilai sebagian besar investasi pada kategori ini cenderung meningkat. Pasar modal pinjaman jangka panjang yang mencakup 2 segmen. Ada segmen non-sekuritas dan segmen sekuritas. Segmen non-sekuritas yaitu lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, asuransi, dan pensiun langsung memberikan dananya kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Lembaga keuangan tersebut menahan tanda bukti investasi perusahaan sampai dengan pembayaran selesai. Tidak ada sekuritas yang diperjualbelikan secara bebas. Selanjutnya ada segmen sekuritas. Segmen sekuritas menyediakan dana atau modal untuk sumber pembelanjaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang menjual sekuritas seperti obligasi dan saham mendapatkan modal dan menginvestasikannya. Ingat, capital budgeting. Dalam jangka waktu yang panjang, investor yang memiliki sekuritas perusahaan tersebut dapat menjual sekuritasnya ke investor yang lain di pasar modal. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.